Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, kisah-kisah Anbiya wal Mursalin yang akan mencerahkan kita, memberikan kita motivasi, menjadikan kita bersemangat untuk menatap ke depan itu dengan pandangan yang positif, ya, untuk berusaha. Kita ini menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Lantas apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah dhu'ful yakin, lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Kenapa lemah keyakinan? Karena percaya sama kalamullah tapi kurang meyakini kalamullah. Percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW tapi kurang meyakini ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih mempercayai usaha kita, lebih mempercayai upaya kita, lebih mempercayai perencanaan kita, tapi kita kurang mempercayai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelas menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu senantiasa memberikan jalan keluar untuknya atas apapun problematika yang dia hadapi, ya, masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara surprise, kejutan-kejutan yang enggak pernah dia sangka, yang enggak pernah dia perkirakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau dia yakin dengan takwa ini, apapun masalahnya akan diselesaikan Allah Ta'ala. Bagaimanapun kondisinya, dia akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Tapi sekarang enggak begitu yang terjadi. Manusia bukan mengandalkan yakinnya kepada Allah Ta'ala, bukan mengandalkan takwanya kepada Allah Ta'ala, tapi mengandalkan perencanaan, mengandalkan kemampuan, usaha dan usaha. Maka ketika usahanya itu gagal, usahanya itu mengalami suatu tembok yang menghalangi dia untuk melanjutkan. Ketika perencanaannya itu yang terjadi ternyata jauh dari apa yang dia rencanakan, saat itu dia pun menjadi lemah, lunglai dan berputus asa. Dia pun kemudian menyerah menghadapi kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang udah yakin sama Allah Ta'ala, maka begitu dia berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin. Seperti ibunya Nabi Ismail alaihissalam, berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin, cari tempat yang tinggi, ya, cari tempat yang tinggi, kemudian bergerak cepat ke tempat tinggi yang lain. Perencanaannya bagus, usahanya bagus, tapi ketika mengalami yang namanya tembok kegagalan, kalau dalam pandangan manusia biasa, ternyata nggak ada manusia, ternyata nggak ada air di situ, maka dia tidak berhenti berusaha. Kenapa? Karena selalu yakin Allah pasti akan menyelesaikan, Allah akan berikan solusi. Dia kaitkan hatinya, pikirannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi subhanallah luar biasa, seperti yang udah saya ceritakan di depan tadi. Nah, kalau orang yang bertakwa, yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia punya masalah, maka dia bukan sholatnya semakin kendor, sholatnya akan semakin kenceng, baca Al-Qurannya semakin kenceng, sedekahnya semakin banyak, zikirnya semakin mantap, kemudian dirinya semakin diperbaiki, sambil dia terus berusaha sebaik mungkin. Dia menantikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menantikan surprise yang membahagiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya yakin tanpa ragu. Nah, kenapa terjadi keraguan? Karena kumpul dengan orang-orang yang ragu, kumpul dengan orang-orang yang selalu mengandalkan hitung-hitungan, kumpul dengan orang-orang yang selalu mengutamakan perencanaan, kumpul dengan orang-orang yang seakan-akan, ya, menjadikan usaha itu seperti Tuhan. Karena aku berusaha aku bisa, karena aku bekerja keras aku berhasil. Jadi menuhankan usaha. Naudzubillah min dzalik. Menuhankan yang namanya perencanaan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kumpul dengan orang-orang yang dia itu putus asa. Kumpul dengan orang-orang yang putus asa, saya udah usaha begini gagal, saya udah berjuang semaksimal ini gagal, udahlah, menyerahlah menghadapi semua ini, nggak mungkin bisa. Orang-orang yang melemahkan, ya, semangatnya. Kalau kita pengen kekuatan yakin kita ini kuat, ya, kita jangan mendengarkan yang seperti itu, tetapi kita mendengarkan kisah orang-orang yang kuat yakinnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan semangat. Allah itu ada, Allah Maha Bisa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tugas kita hanya berusaha.
kalau nanti ada tembok yang menghalangi, kalau nanti ada kegagalan yang dianggap oleh manusia, itu bukan kegagalan, itu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kamu pada tujuan yang lebih besar. Jalan Allah taala berikan kamu solusi, memberikan kamu rezeki. Terus tingkatkan sholatmu, tingkatkan zikirmu, tingkatkan sholawatmu, tingkatkan istighfarmu, tingkatkan sodakohmu, tingkatkan qiraatul Qur'anmu, sehingga dia akan hidup dengan penuh optimis. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Walakum minkum. Insyaallah kita bisa menyambung dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya